football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Kai Havertz menampilkan performa yang mengagumkan selama di klub dan timnas Jerman. Kapten timnas Jerman Thomas Müller pun mengungkapkan kekagumannya kepada Havertz. Dalam jumpa pers usai kemenangan 2-0 Jerman atas Israel, Müller mengungkapkan bahwa Havertz merupakan pemain yang sangat hebat. Ia bisa dimainkan di segala posisi di lini serang. Keserbabisaan Havertz dirasa sangat penting bagi timnas Jerman. Menurut Daily Mail, Pep Guardiola akan mengadakan serangkaian pembicaraan kontrak baru untuk para pemain musim panas ini. Hal itu guna mengikat bintang-bintang utamanya. Salah satunya adalah Rodri. Ia akan mendapatkan lonjakan gaji yang cukup besar pada pembicaraan kontrak kali ini. Rodri akan ditawari perpanjangan hingga 2026 dengan potensi kenaikan gaji dari 70.000 pounds per minggu menjadi 125.000 pounds per minggunya atau setara dengan 2,3 miliar rupiah. Kabar buruk kembali menghampiri Eden Hazard. Ia untuk kesekian kalinya akan menjalani operasi untuk menghilangkan lempeng osteosintesis di fibula kandanya. Hazard tidak bisa menunggu lebih lama lagi karena operasi ini sangat penting untuk kesehatannya. Sejauh ini ia belum fit 100% dan apabila pengobatan ini kembali ditunda, mungkin itu hanya akan memperburuk cederanya. Arsenal terus berusaha untuk mendatangkan pemain depan guna menambah lubang besar yang ditinggalkan Pierre-Emerick Aubameyang pada jeda musim dingin lalu. Nama pemain Real Sociedad Alexander Isak menjadi salah satu opsi menarik bagi The Gunners. Untuk saat ini, Isak memiliki harga pasar 40 juta euro atau sekitar 629 miliar rupiah. Guna mengantisipasi kepergian Alexander Isak, Real Sociedad berniat mendatangkan striker Manchester United, Edinson Cavani. Kontrak Cavani sendiri akan habis pada akhir musim ini dengan status gratis. Pihak klub merasa Cavani akan menjadi alternatif yang sangat baik. Terlebih, kemampuan mencetak golnya sudah tak diragukan lagi. Real Madrid siap gelontorkan dana sebesar 50 juta pounds atau sekitar 943 miliar rupiah untuk mendatangkan Kieran Tierney dari Arsenal. Hal itu karena Ancelotti melihat performa Tierney semakin apik bersama Arsenal. Faktanya, ini bukan kali pertama Ancelotti meminta klub mendatangkan Tierney karena sewaktu masih di Napoli, Ancelotti juga pernah ingin mendatangkan Tierney dari Celtic. Namun, saat itu Napoli kalah cepat dari Arsenal. PSG, Juventus, Inter, dan Manchester United berminat mendatangkan Sergej Milinkovic-Savic. Pihak Lazio pun telah menetapkan harga pemain internasional Serbia itu di angka 80 juta euro atau sekitar 1,2 triliun rupiah. Angka itu turun cukup jauh lantaran klub ingin sesegera mungkin menjual Sergej dan uangnya akan dipakai untuk membeli pemain yang diinginkan Sarri. Berembus kabar Messi yang mengisyaratkan bakal pensiun dari timnas setelah ajang Piala Dunia Qatar. Hal ini pun direspon oleh sang pelatih Lionel Scaloni. Ia mengatakan bahwa itu bukan waktu yang tepat untuk memikirkan masa depan Argentina tanpa Lionel Messi. Lebih baik menikmati pertunjukan sang superstar selagi kita masih bisa melihatnya. Ronald Araujo menjadi bahan pembicaraan akhir-akhir ini. Performanya di lini bertahan Barcelona dirasa semakin solid. Xavi pun berniat ingin mempertahankannya, namun pihak klub belum melakukan langkah apapun untuk mengamankan jasa Araujo. Jika pembicaraan kontrak mereka gagal, Arsenal dan Chelsea siap untuk membajak pemain internasional Uruguay itu. Kelompok supporter Bali United menyatakan sikap untuk tetap mengosongkan tribun dan tidak akan datang ke Stadion Dipta saat laga Bali United versus Persik tanggal 31 Maret mendatang. Dikutip dari Bali Football, hal ini terkait statement Gubernur Bali, Wayan Koster, yang ingin pertandingan Bali United versus Persik digelar di Stadion Dipta dan dihadiri oleh penonton. Namun, menurut fans Bali United, itu akan menodai momen juara Bali United karena jika supporter datang ke stadion, artinya melanggar regulasi.
Harry Maguire kerap mendapatkan kritikan karena performa buruknya di Manchester United. Meski demikian, ia tetap dibawa oleh manajer Inggris Gareth Southgate untuk pertandingan uji coba bulan ini. Tentu, keputusan Southgate tersebut ditentang oleh sejumlah pihak. Kini, manajer berusia 51 tahun itu kembali membela Maguire yang dinilai tetap menjadi pilar penting timnas Inggris di lini belakang mereka. Salah satu peran vitalnya disebut Southgate adalah membawa Inggris ke final Euro tahun kemarin. Ansu Fati kembali berlatih setelah 2 bulan menepi akibat cedera hamstring. Pada Selasa 29 Maret dini hari waktu Indonesia Barat, Barcelona membagikan video Ansu Fati mulai berlatih lagi. Terlihat striker mudanya itu memasuki lapangan latihan Ciutat Esportiva Joan Gamper. Kedatangan Ansu Fati disambut tepuk tangan rekan-rekannya. Pemain lain menyambut kedatangan Ansu Fati yang terlihat antusias kembali berlatih. Mantan pemain Manchester United Wayne Rooney membuat pengakuan bahwa pulang ke Setan Merah adalah tujuan utama dirinya jadi seorang pelatih. Meskipun masih berkonsentrasi penuh untuk melatih Derby County, ia punya keinginan untuk melatih Manchester United suatu hari nanti. Demi Manchester United, Rooney pun sempat menolak wawancara untuk menjadi manajer Everton. Gelandang Real Madrid Marco Asensio masih belum menyepakati kontrak anyar yang diberikan oleh manajemen. Padahal kontrak lawasnya akan habis pada 2023. Manajemen klub akhirnya mengultimatum Asensio untuk segera menandatangani kontrak baru. Jika tidak, ia akan dilepas musim panas ini. Madrid mengancam akan melepas Asensio karena sang pemain juga mendapatkan tawaran dari beberapa klub Eropa yang tertarik meminang Asensio. Menurut laporan Express, Barcelona dan gelandang Leeds United Raphinha sudah sepakat untuk bekerja sama pada musim panas mendatang. Akan tetapi, Barcelona masih belum mengajukan penawaran kepada Leeds United untuk biaya transfer Raphinha. Agen Aurelien Tchouameni telah membantah bahwa kliennya telah mencapai kesepakatan dengan Real Madrid mengenai kepindahan musim panas ke Bernabeu. Hal ini membuat Liverpool, Manchester City, dan Manchester United dilaporkan bisa bersaing dengan Real Madrid untuk mendapatkan tanda tangan gelandang Monaco itu selama jendela transfer musim panas 2022 nanti. Klub raksasa Liga Inggris Manchester United dikabarkan semakin dekat untuk mendapatkan jasa juru taktik asal Belanda Erik ten Hag. Pasalnya, pada Senin 21 Maret, MU sudah melakukan tes wawancara kepada ten Hag. Akan tetapi, rekan senegara ten Hag yang juga ex-pelatih MU Louis van Gaal meminta ten Hag untuk menghindari Manchester United. Menurut van Gaal, Setan Merah bukan klub sepak bola sejati. Dikutip Sky Sport, Roman Abramovich dilaporkan mengalami gejala keracunan bahan kimia setelah hadir dalam pertemuan mencari perdamaian di ibu kota Ukraina, Kiev, beberapa pekan lalu. Gejala yang dialami Abramovich itu antara lain kulit wajah mengelupas, mata merah, dan keluar air mata yang sangat sakit. Selain bos Chelsea tersebut, 2 anggota senior delegasi Ukraina mengalami gejala yang sama. Menurut kabar, kelompok garis keras pro-Putin ditengarai menjadi penyebab keracunan itu, yang disebut tak ingin perang Rusia versus Ukraina berhenti. John Stones telah kembali ke Manchester City setelah mengalami cedera saat bergabung dengan timnas Inggris untuk laga persahabatan. Sang bek cedera dalam pemanasan sebelum kemenangan atas Swiss dengan skor 2-1 akhir pekan lalu. Stones sempat berlatih pada Senin tapi masih merasakan sakit meskipun sudah mendapatkan lampu hijau dari dokter. Sebagai pencegahan, ia pun dipulangkan. Striker asal Argentina, Lautaro Martinez, dikabarkan sudah pulih dari COVID-19 dan kembali berlatih bersama Inter Milan. Dia sebelumnya dinyatakan positif COVID-19 pada pekan lalu, sehingga tak bisa membela Argentina di jeda internasional. Sekarang, berdasarkan tes swab, dia telah negatif dan dia digadang-gadang sudah bisa merumput saat La Beneamata melakoni laga bertajuk Derby de Italia melawan Juventus pada Senin 4 April dini hari waktu Indonesia Barat.
Kabar terbaru dari Football Italia menyebutkan agen Lautaro Martinez sudah dihubungi oleh manajemen Arsenal. Klub Inggris itu sendiri kebetulan memang sudah mengincar Lautaro sejak bursa transfer Januari kemarin. Namun, pendekatan mereka saat itu ditolak langsung oleh manajemen Inter. Kini, dengan rumor merapatnya Paulo Dybala ke Inter, The Gunners berharap pendekatan kedua mereka terhadap Lautaro bakal membuahkan hasil. Untuk mendapatkan Lautaro, Arsenal harus merogoh kocek 70 juta euro atau setara dengan 1,1 triliun rupiah. Kegagalan Italia ke Piala Dunia 2022 memunculkan spekulasi mengenai masa depan Roberto Mancini. Namun, Mancini menegaskan dirinya ingin kembali membangun tim nasional serta mewujudkan ambisi menjadi kampiun Euro 2024 dan Piala Dunia 2026. Saya sudah pernah merasakan gelar juara Piala Eropa. Untuk Piala Dunia, saya harus sedikit bersabar, ujar Mancini. Pelatih Luis Enrique menjadi salah satu nama incaran Manchester United. Akan tetapi, untuk nama yang satu ini, MU sebaiknya tak perlu berharap lebih. Sebab Enrique dikabarkan lebih memilih berkomitmen untuk memimpin timnas Spanyol pada Piala Dunia 2022 di Qatar daripada melatih Setan Merah. Meski demikian, MU jangan putus asa karena Enrique bisa didapatkan usai gelaran Piala Dunia Qatar. Dalam konferensi pers, Cristiano Ronaldo ditanya soal kapan pensiun bersama timnas Portugal jelang melawan Makedonia Utara Rabu dini hari. Ronaldo ternyata tak senang dengan pertanyaan tersebut. Dia menyebutkan pertanyaan yang sama selalu muncul berulang. CR7 menegaskan dialah yang menentukan masa depannya, bukan orang lain. Ronaldo juga menegaskan bahwa keputusan soal pensiun akan diambil pada waktu yang tepat. Pelatih timnas Brasil, Tite, meminta maaf kepada Arsenal setelah media lokal di Brasil menyebarkan rumor bahwa dirinya menjadi kandidat untuk menukangi The Gunners. Media Brasil seolah tidak menghormati Mikel Arteta yang saat ini sedang menjabat di Arsenal. Padahal, situasinya di Emirates Stadium sedang baik-baik saja karena Arteta mampu membuat tim kembali bermain apik dan bersaing di perebutan tiket Liga Champions. Tite menyebut rumor yang mengaitkannya dengan Arsenal adalah berita hoax. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11. Buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate dan terbaru seputar dunia sepak bola, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!